Shalom warga kerajaan. Minggu yang lalu saya sudah sampaikan, jangan sekali-kali meninggalkan sumber air kehidupan, our Abba, Bapak kita, dan menggali bagi kita sendiri sumur yang bocor, kolam yang bocor yang tidak bisa menahan air. Air juga bisa menggambarkan damai, sukacita, ataupun keuangan kita. Perhatikan keadaan kita. Dalam surat Hagai dikatakan, kamu memapani rumahmu dengan baik, tapi rumahku tinggal reruntuhan. Karena itu naiklah ke atas bukit, bangunlah rumah itu. Rumah apa yang dimaksudkan? Yaitu hubungan kita dengan Bapa Sorgawi. He's the sumber air hidup itu. Hubungan yang kedua, yang pertama kan sudah kita bicarakan, rebellious relationship. Sekarang repentance relationship. Perkataan repent ini sudah dihilangkan di banyak gereja ataupun pengkhotbah. Mereka jadi motivator. Ya, tidak lagi Tuhan memanggil orang berdosa, Tuhan Maha mengerti. Perkataan repent itu dihilangkan. Padahal itu kata paling penting, metanoeo, merubah pola pikir. Jadi daripada pergi kepada menjauh dari Tuhan, berbalik kepada Tuhan. Yang kedua adalah repentance relationship. Saya pernah katakan, kadang-kadang Tuhan izinkan kita geletak untuk kita melihat ke atas. Dan saya pernah in my life, tidak usah terjadi pada saudara. Yang kedua ini, sadarlah dia bahwa orang upahan di rumah bapaknya itu keadaannya jauh lebih baik. Dia itu seorang putra, bahkan ahli waris. Tapi dia minta warisannya itu. Dan firman Allah mengatakan tidak lama lagi, maka semua air yang dia bawa dari rumah, mungkin sebesar ember, habis semua. Tetapi dia sadar, dan ketika dia kembali, aku akan berkata kepada Bapa, pengakuan dosa itu penting. Hubungan itu diperbaiki karena pengakuan dosa, karena pengakuan kesalahan. Dan sekarang banyak pengkhotbah bilang, tidak usah lagi ngaku dosa, satu kali cukup. Tidak saudara. Ya, jadi apa yang terjadi? Bapaknya mengembalikan pada dia, pada statusnya. Kamu minta yaitu untuk jadi orang upahan. Sebelum dia ucapkan itu, bapaknya sudah angkat dia kembali jadi putra. That's our gracious Father. Perkataan grace tidak ada di dunia. Yang ada dari cuma kerajaan Allah. He's very gracious. Luar biasa. Dan diberikan apa? Jubah yang terbaik. Jubah kebenaran. Kebenaran itu bukan karena diri kita sendiri, tetapi karena Bapa. Tetapi untuk menjaga kita tetap bersih, itu sanctification. Bagian kita. Kemudian diberikan cincin. Apa cincin itu? Akibat repentance. Yang pertama itu adalah kembali statusnya sebagai perwakilan dari bapaknya. Dia bisa kembali dalam bisnis dan itu cincin materai. Kedua adalah akses. Ya. Authority, lalu akses, dan satu lagi, he bear his father's name. Tadinya namanya sendiri. Saya ada hari ini karena nama Tuhan Yesus. Karena nama Tuhan Yesus, tanpa dia, I'm nobody. Saya seorang yang gagal. Ya, ketika kita dalam keadaan sebelum repentance itu ada GSR. Pertama guilt, rasa bersalah. Kedua itu shame, rasa malu. Lalu yang ketiga tuh, yang terakhir tuh, itu remorse, rasa bersalah yang mendalam. Itu semuanya akan hilang saudaraku. Ketika kita percaya kembali kepada Sang Bapa, sumber air yang hidup itu. Kembalilah pada sumber air yang hidup. Jangan coba-coba ngatur dirimu sendiri. Seluruh hidup saya berubah. Karena secara rohani saya tanda tangan di meterai kosongan ya. Silakan Tuhan Yesus atur hidup saya. Let him rule and reign in your life. God bless you. Rebellious menjadi repentance. Menjadi pesta kerajaan Allah. God bless you. Amin. Shalom, selamat pagi. Mari kita mulai ibadah kita pagi hari ini. Saya percaya bahwa semua kita punya hati yang rindu, haus akan Tuhan. Amin. Makasih Tuhan, kami bersyukur buat pagi yang luar biasa ini. Kami boleh berjumpa dengan pribadi-Mu. Kami boleh mengenal Engkau lebih dalam lagi Tuhan. Bawa kami di dalam penyembahan kami pagi hari ini. Kami boleh berjumpa dengan Raja di atas segala Raja. Tuhan di atas segala Tuhan.
Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami menyerahkan ibadah kami hari ini. Haleluya. Amin. Dengarlah pujian dari hatiku, ku bersyukur selalu kepadamu, ku cintakan Yesus, ku cintakan. Jiwaku sungguh mengasihimu, terangkat dalam hadiratmu, ku cintakan Yesus, ku cintakan. Jiwaku merindu menyembahmu selalu di dalam kekuatanmu. Ku angkat hatiku, ku angkat suara ke surga, sebab Kau surya dan perisaiku. Dengarlah pujian dari hatiku, ku bersyukur selalu kepadamu, ku cinta Engkau Tuhan Yesus, ku cintakan. Jiwaku sungguh mengasihimu, terangkat dalam hadirat, ku cinta Kau, oh Yesus, ku cinta Kau, oh, jiwaku merindu menyembahmu selalu di dalam kekuatanmu. Ku angkat hatiku, ku angkat suara ke surga, sebab Kau surya dan perisaiku. Oh jiwaku Tuhan, jiwaku merindu menyembahmu selalu di dalam kekuatanmu. Oh angkat hatiku Tuhan, ku angkat
angkat suara ke surga, sebab Kau surya dan perisai, oh perisaiku Yesus. Jiwaku merindu menyembah-Mu selalu di dalam kekuatan-Mu. Ku angkat hatiku, ku angkat suara ke surga, sebab Kau surya dan perisaiku. Dengarlah pujian dari hatiku, ku bersyukur selalu kepadamu. Ku cinta Kau Yesus, ku cinta Kau. Jiwaku sungguh mengasihi-Mu, terangkat dalam hadirat-Mu. Ku cinta Kau Yesus, ku cinta Kau, oh ku cinta Kau, ku cinta Kau Yesus, ku cinta Kau, ku cinta Kau Yesus, ku cinta jiwa kami merindukan Kau Tuhan, hati kami haus akan Engkau, bagai sumber segalanya. Yesus, Kaulah surya kebenaran yang membawa kami semakin mengenal-Mu Bapa. Oh, kami rindu, kami haus akan Engkau Tuhan. Bawa kami melihat kebaikan-Mu Yesus. Kaulah Tuhan dan Raja kami. Yesus, kami rindu berjalan di dalam kebenaran-Mu Tuhan. Oh, we worship You Lord Jesus. Kami mau mengenal-Mu lebih dalam lagi, dalam Engkau Yesus Tuhan.
kuat, sebab Engkau yang menopang, Engkau yang memberikan kekuatan. Kami bersyukur hanya kepadamu, Allah sumber pengharapan yang tak pernah terlambat, Allah yang setia dalam segenap langkah kami. Kami mau berjalan bersamamu, Yesus. Oh, di dalam ayase, Shikaya dalam ayaso, we worship you Lord Jesus, we worship you Father, hallelujah. Mengalirlah di dalam hati kami, penuhi hati kami dengan kekuatan yang baru, dengan sukacita sorga. Yes Lord, haleluya. Di dalam hati, di dalam hati, kipaya dalam hati, kira sakaya dalam hati, dalam ayato. Hai padang gurun, bersorak-soraklah bagi sang raja, raja segala raja. Hai pulau-pulau yang didiami Kedar, muliakanlah dia, sebab dia yang layak dipuja, dia yang layak disembah. Hai tulang-tulang yang kering, bangkitlah dan bersoraklah, Raja kemuliaan datang dan bersinar atas hidupku. Yesus, dialah Raja, segala raja yang layak disembah selama-lamanya. Oh, di dalam hati, haleluya. Hera masana maso, Yesus Tuhan. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hati.
yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku, yang mengalir di hatiku, yang mengalir di yang mengalir, yang mengalir di yang mengalir, yang mengalir di yang mengalir, oh, yang mengalir di hatiku sebagai Kami boleh menikmati hadirat-Mu pagi hari ini, Bapa. Siapa kami ini, Tuhan? Kalau kami terus boleh menikmati kasih-Mu, menikmati apa yang Kau sudah berikan bagi kami, Bapa. Biarlah pagi hari ini, Tuhan, kami membuka hati, Bapa, untuk mendengar apa yang Kau hati hamba dalam roh hamba. Untuk hamba sampaikan, hamba siap. Hamba sadar hamba tidak mampu dengan kemampuan hamba, tapi Roh Kudus-Mu yang akan menuntun, yang akan membimbing, yang akan menerjemahkan lebih dalam ke setiap kami anak-anak-Mu yang hadir pada pagi hari ini, Bapa. Kuatkan dan teguhkan hati. Berjalan terus bersama dengan Dia. Dia akan menuntunmu satu langkah demi satu langkah yang membawa engkau kepada kemerdekaan sejati bersama dengan Dia. Segala puji syukur hanya bagi-Mu, Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan siap untuk mendengar isi hati-Mu. Yang percaya sama-sama katakan amin. Shalom.
Puji Tuhan, minggu kemarin kita sama-sama belajar tentang dari kesalahan Esau yang membuatnya untuk tidak dapat bisa menerima warisan. Yang saya beri judul minggu kemarin yaitu warisan yang hilang. Dan hari ini, minggu yang kedua ini, saya lanjutkan khotbah saya dari yang minggu pertama kemarin. Nah, saya lanjutkan yaitu yang pernah di akhir khotbah saya kemarin yang saya sampaikan, siapa yang menolak Esau. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, banyak umat Tuhan yang melakukan kesalahan yang seperti Esau lakukan. Dan jenis kelaparan yang Esau miliki, mereka pun juga memilikinya. Ujungnya, takdir Esau yang akan mereka jalani. Kita langsung saja kita lihat di Ibrani 12 ayat yang 16 dan 17. Ibrani 12 ayat yang 16 dan 17. Kita sama-sama membaca dengan suara yang keras. 2, 3. Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak, sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Saya renungkan ayat ini yang berbicara, ketika ia hendak menerima berkat itu, ia diterima, ia ditolak. Ia ditolak. Yang menjadi pertanyaan bagi kita yaitu, siapa yang sesungguhnya yang menolak Esau untuk menerima berkat sulung itu? Minggu kemarin saya katakan, siapa yang bisa jawab dengan cepat? Orang yang pertama, saya akan memberikan hadiah. Siapa yang bisa jawab? Ada 2 pribadi. Siap, langsung jawab. Siapa? Terus? 2 pribadi. 2 pribadi. Satu jawaban Tuhan Yesus sendiri, Tuhan sendiri. Yang kedua siapa? Siapa yang kedua? Siapa yang jawab orang tuanya tadi? Gaby ya? Gaby yang jawab duluan ya. Lebih cepat dia ya. Nanti saya akan membagikannya. Kalau saya tanya di mana ayatnya, nanti saya akan bagikan. Kalau memang benar, akan jadi miliknya Gaby. Nah, yang ada 2 pribadi yang menolak Esau. Yang pertama, benar, tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda. Melalui perkataan itu, kita bisa menarik kesimpulan bahwa Tuhan yang telah melihat jauh ke depan tentang perjalanan hati Esau yang meremehkan apa yang dihargainya. Dan Tuhan telah menetapkan bahwa anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda. Itu berarti Esau akan menjadi hamba bagi Yakub. Esau adalah seorang tokoh Alkitab yang tercatat sebagai seorang yang terburu-buru. Seorang yang terburu-buru dan tidak sedikit pun ada pertimbangan, terlebih lagi pertimbangan rohani yang melibatkan Tuhan. Setiap keputusan, apapun yang saudara hadapi dalam kehidupan saudara, libatkan Tuhan.
Saya kadang-kadang sedih di dalam setiap kehidupan anak-anak ketika mengambil suatu keputusan lebih banyak dengan emosi. Nanti saya akan jelaskan tentang apa yang Esau alami dalam kehidupannya dia. Sehingga kata terlambat itu yang dia alami dalam kehidupannya dia. Nah, juga cara Esau memandang hidupnya sendiri. Kita lihat bagaimana cara Esau memandang hidupnya dia sendiri. Kejadian 25 ayat yang ke-32a. Sahut Esau, sebentar lagi aku akan mati. Bukankah sering juga kita anak-anak Tuhan, kalau mengalami suatu problem masalah yang berat, lebih baik aku mati saja. Sering kata-kata itu keluar. Itu juga dulu sering saya katakan dalam kehidupan saya. Cara Esau memandang hidupnya sendiri. Cara Esau memandang hidupnya sendiri itu begitu rendah sekali. Begitu dangkal sekali, saudara dikasih Tuhan. Bahkan terkesan menyepelekan hidupnya sendiri. Apakah kenyataannya Esau itu seperti yang dikatakannya, sebentar lagi aku akan mati? Dan apakah dia mati muda? Tidak. Esau tidak mati muda. Tetapi dari cara Esau memandang hidupnya sendiri itu telah membawanya kepada kesalahan demi kesalahan yang berakibat fatal. Waktu saya belajar hal yang seperti ini, kadang kita meremehkan hidupnya kita sendiri. Ketika menghadapi situasi yang pelik, yang tidak ada jalan keluarnya, yang kadang-kadang kita memakai kekuatan kita, emosi kita, akhirnya kita menyepelekan diri kita sendiri. Kalau menyepelekan diri sendiri masih mending, jangan sampai menyepelekan orang lain di situ yang tidak ada urusannya dengan kita sebenarnya. Yang Tuhan sedang berurusan yaitu kita pribadi bersama dengan Dia. Saya sering mengalami dalam diri saya, melihat keadaan saya, kekurangan saya, kelemahan saya, sering saya katakan hal yang demikian. Tapi teman-teman yang baik sering mengatakan, Koko jangan terus bicara seperti itu. Tapi saya belajar dari apa yang Esau katakan di situ, menyadarkan, menguatkan saya. Kalau saya tetap seperti itu, ada kesalahan demi kesalahan akan berakibat fatal dalam kehidupan saya. Kalau saya terus melakukan hal yang seperti itu. Yang kedua, itu yang pertama, yang menolak Esau adalah Tuhan sendiri. Yang kedua, siapa yang menolak Esau? Seperti yang tadi Ibu Gebis katakan, ayahnya Ishak. Di mana ayatnya? Mari kita sama-sama belajar. Untuk menjawab pertanyaan ini, kita akan melihat beberapa versi Alkitab bahasa Indonesia. Kita mulai dari versi bahasa Indonesia masa kini, Ibrani 12 ayat 16 sampai dengan 17. Kita sama-sama belajar, kita sama-sama membacanya. Saudara sambil perhatikan ayat firman Tuhan ini. 2, 3. Jagalah supaya jangan ada yang hidup cabul atau tidak menghargai hal-hal rohani seperti yang dilakukan oleh Esau. Ia menjual haknya sebagai anak sulung hanya untuk satu mangkok makanan. Ayat yang ke-17. Kalian tahu bahwa kemudian Esau ingin mendapat berkat itu dari bapaknya, tetapi ia ditolak. Sebab sekalipun dengan tangis ia mencari jalan untuk memperbaiki kesalahannya, kesempatan untuk itu tidak ada lagi. Dari versi bahasa Indonesia masa kini, kita tidak menemukan sebuah jawaban sedikit pun. Siapa yang menolak Esau?
Kita lihat dari versi lainnya lagi, yaitu versi firman Allah yang hidup, Ibrani 12 ayat 16 dan 17. Kita sama-sama membacanya. 2, 3. Jagalah supaya jangan seorang pun melibatkan diri dalam dosa seksual atau bersikap masa bodoh terhadap Allah seperti Esau yang melepaskan hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Kemudian ketika ia ingin mengambil kembali hak kesulungannya, sudahlah terlambat, walaupun ia menangis menyesali kesalahannya. Karena itu ingatlah dan berhati-hatilah. Dari versi firman Allah yang hidup juga tidak mengungkapkan siapa yang menolak Esau untuk menerima berkat sulung. Kita lihat lagi versi lainnya, Ibrani 12 ayat 16-17, yaitu dari Indonesian Literal Translation. Kita baca sama-sama dengan suara yang keras. 2, 3. Jangan ada seorang pun yang menjadi pencabul atau yang tidak senonoh sebagaimana Esau yang menyerahkan hak kesulungannya demi sepiring makanan. Sebab kamu telah tahu pula bahwa kemudian ketika ia ingin mewarisi berkatnya, dia ditolak sebab ia tidak menemukan tempat pertobatan sekalipun telah mencarinya dengan cucuran air mata. Versi ILT juga tidak menjelaskan lebih detail tentang siapa yang menolak Esau. Kemudian kita lihat lagi dari terjemahan yang lain, yaitu terjemahan sederhana Indonesia. Apakah ada dicantum di sini atau tidak? Mari kita baca dengan suara yang keras ayat 16, 2, 3. Dan kalian juga harus berjaga-jaga supaya tidak ada di antara kalian yang hidupnya cabul dan tidak menghormati Allah seperti yang dilakukan Esau. Sebenarnya sebagai anak pertama, dialah yang berhak mewarisi semua harta benda bapaknya ketika bapaknya meninggal. Tetapi dia menjual semua hartanya itu hanya untuk satu piring makanan saja. Ingatlah yang terjadi kemudian ketika dia berubah pikiran dan mau menerima berkat dari bapaknya sebagai anak pertama, tetapi bapaknya menolaknya untuk memberikan berkat itu kepadanya. Walaupun dia menangis, dia tidak bisa mengubah apa yang sudah dilakukan. Jadi siapa yang menolak? Ishak. Gaby boleh mendapat buku ini. Nanti setelah pulang acara nanti dikasih kepada Tuhan berkati. Nah, dari terjemahan sederhana Indonesia dituliskan, tetapi bapaknya menolak untuk memberikan berkat itu kepadanya. Bapaknya sendiri yang menolak. Ishak yang dianggap tertipu oleh Yakub sebenarnya tidak tertipu. Ishak mengenali siapa yang datang kepadanya. Itu bukanlah Esau anak sulungnya, tetapi Yakub. Nah, dari sini kita sudah tahu yang menolak Esau itu siapa. Nah, kita mau belajar dari kesalahan-kesalahan Esau, apa yang dia lakukan supaya tidak terulang di dalam setiap kehidupan kita. Dan saya percaya lewat pembelajaran dari Esau ini, saudara buka hati saudara. Terima apa yang dipesankan ini. Saya percaya Roh Kudus secara pribadi akan memperjelaskan kepada saudara lebih dalam. Ketika saya belajar ini, saya koreksi diri saya sampai sedalam-dalam dalam diri saya. Dan saya menangis dan menangis. Saya mengalami dia. Air mata penyesalan Esau. Jangan biarkan air mata itu penyesalan kita juga. Nah, sebuah pertanyaan yang menggema di dalam pikiran Esau di zaman ini. Seperti sebuah pertanyaan yang dipertanyakan oleh Esau kepada ayahnya Ishak.
apakah Bapak tidak mempunyai berkat yang lain lagi bagiku? Pertanyaan itu baru muncul setelah Esau dengan kesadaran penuh mengerti bahwa ia telah kehilangan berkat sulungnya. Apakah berkat itu bisa ditarik kembali? Kita lihat Kejadian 27 ayat yang ke-33b. Di situ dikatakan, aku telah memakan semuanya sebelum engkau datang dan telah memberkati dia, dan dia akan tetap orang yang diberkati. Artinya, berkat itu tidak dapat ditarik lagi. Kesimpulannya, Yakub tetap menjadi orang yang diberkati. Berkat itu menjadi miliknya Yakub untuk selama-lamanya. Dan berkat yang telah diterima oleh Yakub tidak dapat dibatalkan lagi. Kita mau lihat bagaimana seorang Esau. Kalau saya menilai, dia sebenarnya orang yang bukan mudah untuk menangis. Tapi apa yang terjadi? Kejadian 27 ayat yang ke-34. Kita sama-sama membacanya. 2, 3. Sesudah Esau mendengar perkataan ayahnya itu, meraung-raunglah ia dengan sangat keras di dalam kepedihan hatinya, serta berkata kepada ayahnya, berkatilah aku ini juga ya Bapa. Di dalam sebuah imajinasi, saya membayangkan Esau itu seorang pemburu yang ulung, seorang pemburu yang kasar, seorang pemburu yang gagah perkasa di situ, yang tahan menderita dan tidak mungkin untuk bisa menangis, apalagi menangis dengan meraung-raung. Tetapi ketika Alkitab menuliskan, meraung-raunglah ia dengan sangat keras di dalam kepedihan hatinya, berarti Esau telah menyadari kepada sebuah kenyataan rohani bahwa ia berada dalam kondisi tanpa berkat, tanpa anugerah, dan tanpa kemurahan Tuhan. Bukan itu saja, kondisi tanpa berkat sulung itu akan berefek kepada masa depan dan masa depan keturunannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita lihat apa yang membuat Esau meraung-raung dengan suara yang keras di dalam kepedihan hatinya. Yang pertama, hal pertama yang membuat Esau meraung dengan suara keras di dalam kepedihan hatinya, kita lihat di Kejadian 27 ayat yang ke-37a. Kita baca sama-sama, 2, 3. Lalu Ishak menjawab Esau, katanya, sesungguhnya telah kuangkat dia menjadi Tuhan atas engkau, dan segala saudaranya telah kuberikan kepadanya menjadi hambanya. Esau menyadari sebuah kenyataan pahit bahwa Yakub telah diangkat menjadi tuan dan Esau menjadi hamba bagi Yakub. Air mata penyesalan sudah tidak ada artinya. Itulah gambaran tentang seorang Esau yang menyepelekan apa yang berharga dari Tuhan. Dan sekarang Esau menuai dari sikap hatinya yang salah menjadi seorang hamba. Itu yang pertama. Hal yang kedua yang membuat Esau meraung-raung dengan suara yang keras di dalam kepedihan hatinya, Kejadian 27 ayat yang ke-37b. Sama-sama kita membacanya, 2, 3. Dan telah kubekali dia dengan gandum dan anggur. Selain Yakub menjadi tuan atau majikan, hal lainnya yang diberikan Ishak kepadanya adalah blessing, berkat, yang membawa panen gandum
dan anggurnya berlimpah-limpah. Hal ini berbicara tentang anugerah dan kemurahan dari Tuhan yang tidak akan pernah dimiliki oleh Esau. Itu yang kedua. Yang ketiga, hal yang ketiga membuat Esau merongrong dengan suara yang keras di dalam kepedihan hatinya adalah Kejadian 27 ayat 37c. Perhatikan, maka kepadamu apalagi yang dapat kuperbuat, anakku. Di dalam terjemahan lainnya, di situ dikatakan, jadi apa yang masih ada padaku yang dapat kuberikan kepadamu, anakku. Ayat yang ke-38. Kata Esau kepada ayahnya, hanya berkat yang satu itukah ada padamu ya Bapak? Berkatilah aku ini juga ya Bapak. Dan dengan suara keras menangislah Esau. Yang membuat Esau menangis dengan suara keras adalah ia harus menelan fakta yang tidak bisa diubah, bahwa Ishak mengatakan, maka kepadamu apalagi yang dapat kuperbuat, anakku. Dengan perkataan lain, Ishak mengatakan bahwa ia sudah tidak mempunyai apa-apa lagi yang bisa diberikan kepada Esau. Pedih, sangat pedih sekali. Saya kadang-kadang teringat juga di dalam masa sulit-sulit dalam kehidupan saya. Kadang-kadang saya melihat diri saya, hal-hal yang dulu sepertinya saya ingin menyerah. Saya tidak tahu apa yang saya perbuat. Sering di dalam kepedihan, sering di dalam kepanikan, di dalam hal apa ya. Tapi kadang-kadang kata-kata negatif, kata-kata yang apa itu keluar dalam diri saya. Tapi saya bersyukur Roh Kudus itu sangat baik. Dia selalu menuntun membimbing saya. Dia selalu terus berbicara kepada saya tentang mimpi dalam diri saya. Itu yang menguatkan saya. Kelihatannya saya sudah tidak berdaya, tapi itu yang membuat saya bangkit. Tapi kita lihat seperti apa yang Esau alami. Hal yang terakhir, apa yang bapaknya katakan kepada dia. Kita lihat di Kejadian 27 ayat yang ke-39 sampai dengan 40. Hal-hal apapun yang terjadi dalam kehidupan saudara dan saya, hal-hal yang tidak mungkin, kalipun saudara sudah tidak berdaya, datang terus kepada dia. Di dalam Yesus itu tetap ada satu pengharapan. Tetap. Yang membuat saudara jangan menyerah. Jangan terlambat. Saat-saat ini kembali pada Tuhan. Waktu belum terlambat. Kejadian 27 ayat 39 sampai dengan 40. Mari kita mau baca dengan suara yang keras. 2, 3. Lalu Ishak ayahnya menjawabnya, sesungguhnya tempat kediamanmu akan jauh dari tanah-tanah gemuk di bumi dan jauh dari embun dari langit di atas. Engkau akan hidup dari pedangmu dan engkau akan menjadi hamba adikmu. Tetapi ada tetapi akan terjadi kelak apabila engkau berusaha sungguh-sungguh, maka engkau akan melemparkan kuk itu dari tengkukmu. Wow. Itu yang saya katakan. Ada kadang-kadang dalam kehidupan kita tidak berdaya. Dan firman Tuhan itu berkata, apabila engkau bersungguh-sungguh, apabila engkau berusaha sungguh-sungguh, maka engkau akan melemparkan kuk itu dari tengkukmu. Alkitab mengatakan bahwa Esau sendiri mendapatkan tempat kediaman yang jauh dari tanah gemuk di bumi dan jauh dari
dan jauh dari embun, yang artinya mendapatkan tanah yang tidak subur. Hal ini sebenarnya dalam jangka waktu pendek masih belum terbukti, karena justru Yakub yang lari dari hadapan Esau, sementara Esau tetap tinggal bersama-sama dengan Ishak dan juga Abraham. Akan tetapi, memang berjalan dengan waktu, berjalannya waktu, pada akhirnya justru keturunan Yakub yang akhirnya mendapatkan tanah subur tersebut. Dan keturunan Esau justru saat ini mendiami tanah-tanah tandus, padang pasir, dan jauh dari kata subur. Walaupun demikian, ada bagian kedua dari berkat Esau, yaitu jika Esau dan keturunannya mau berusaha dengan sungguh-sungguh, maka kuk itu akan dilemparkan. Hal ini berarti bahwa Tuhan adalah Tuhan yang adil. Walaupun Esau tidak mendapatkan berkat sebaik berkat Yakub, tetapi ketika Esau mau bekerja keras, maka berkat Tuhan juga akan turun kepadanya. Amin. Saya sudah hampir selesai. Saudara yang dikasihi Tuhan, berbicara tentang sebuah penyesalan sebenarnya memberikan arti yang besar bagi hidup kita. Sebuah penyesalan sejati itu mengandung di dalamnya keremukan hati. Perhatikan saudara, penyesalan sejati itu mengandung di dalamnya keremukan hati. Sebenarnya namanya penyesalan itu. Ada keremukan hati di dalamnya. Tetapi sebuah penyesalan palsu hanyalah sebuah penyesalan kosong, karena merupakan sebuah reaksi saja, seperti bunyi gong saja, tanpa pertobatan. Esau kehilangan berkatnya karena dia seorang yang tidak beriman, yang memandang rendah kepada berkat kesulungan. Kini Esau mengubah pikirannya dan berusaha mendapatkan berkat itu dengan apa? Dengan air mata. Dengan air mata. Perhatikan. Namun air matanya Esau itu merupakan air mata apa? Air mata Esau itu merupakan air mata kekecewaan dan kemarahan. Bukan karena sedih atas pilihannya yang salah, yang keliru, dan untuk kembali untuk bertobat. Tapi air mata Esau itu ada air mata kekecewaan dan kemarahan di dalam hatinya dia. Saya belajar ini. Saya merenungkan dalam diri saya. Ada hal-hal yang kecewa dalam diri saya. Air mata itu tumpah keluar dalam diri saya. Dan saya menyadari sering air mata Esau itu yang merupakan air mata kecewa dan kemarahan, itu juga yang sering kita lakukan dalam kehidupannya kita. Dan Tuhan mau, biarlah air matamu itu, kau datang kepada Dia yang akan menuntunmu, memberi kelengkapan. Renungkan sejenak hal ini. Ini yang sangat menyadarkan saya. Ini yang sangat menguatkan saya. Pengalaman Esau mengingatkan kita akan pilihan-pilihan salah dalam hidup yang membawa berbagai dampak mengerikan yang tidak akan terelakkan lagi.
yang terakhir. Sambil saya minta tim musik bisa maju ke depan, ya, dengan instrumen. Yang terakhir, seorang hamba Tuhan bernama Neil S. Wilson. Dia menulis di bukunya tentang kehidupan Esau. Ini sangat memberkati saya. Dia berkata begini, kehidupan Esau itu dipenuhi dengan pilihan-pilihan yang ia harus sesali dengan pahit sekali. Esau tampaknya telah menjadi seorang yang mengalami kesulitan untuk berpikir panjang. Esau selalu bereaksi akan kebutuhan saat itu, tanpa menyadari apa yang telah ia korbankan untuk mendapatkan kebutuhan itu. Dia dengan begitu mudah, ketika dalam keadaan lelah, mungkin saat itu dia berburu, dia tidak mendapat apa-apa. Mungkin dia mengalami kekecewaan dan dia merasa lelah di situ. Sehingga terlalu cepat dia memberikan suatu keputusan tanpa pikir panjang. Bukankah hal ini sering kita lakukan juga dalam kehidupan saudara dan saya? Dia selalu bereaksi akan kebutuhan saat itu tanpa menyadari apa yang telah ia korbankan untuk mendapatkan kebutuhan itu. Menjual hak kesulungannya untuk semangkuk kacang merah adalah contoh yang paling jelas dari kelemahannya ini. Dan Esau, dia bertindak atas dorongan hatinya dia. Untuk apa? Memuaskan keinginan-keinginannya dengan seketika, tanpa mempertimbangkan akibat-akibat jangka panjang. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita pun, saudara dan saya, kita dapat jatuh ke dalam perangkap yang sama seperti apa yang Esau alami. Kapan? Ketika kita melihat sesuatu yang kita inginkan, dorongan hati kita yang pertama adalah untuk mendapatkannya. Untuk mendapatkannya. Dari banyak kesalahan yang Esau lakukan, kita mengenal satu kesalahan utamanya. Sebuah kesalahan utama Esau adalah ia dikuasai oleh dorongan hati. Sementara dorongan hatinya dikuasai oleh kehendak yang salah. Sekali lagi, saya katakan, saudara renungkan. Sekali lagi, sebuah kesalahan utama Esau adalah ia dikuasai oleh dorongan hatinya. Sementara dorongan hatinya dikuasai oleh kehendak yang salah. Sehingga dorongannya hati itu menjadi dorongan hati yang salah, mengarah kepada hal-hal yang tidak disukai oleh siapa? Oleh Tuhan. Oleh Tuhan. Dari kesalahan utama Esau itu juga yang banyak menjerumuskan umat Tuhan. Sehingga banyak di antara mereka yang akhirnya kehilangan panggilan Tuhan di dalam kehidupannya mereka.
Hati-hati. Hati-hati. Dari kesalahan utama Esau itu juga yang banyak menjerumuskan saudara dan saya. Sehingga banyak di antara saudara dan saya yang kehilangan panggilan Tuhan dalam kehidupan kita. Karena itu, di hari-hari terakhir ini, janganlah kita menjadi orang yang kehilangan apinya Tuhan. Kehilangan cinta mula-mulanya kepada Tuhan. Kehilangan belas kasihan Tuhan yang mengalir dari hatinya Tuhan. Di saat-saat yang menentukan ini, janganlah menjadi orang-orang yang terlewat dan tertinggal. Sekali lagi, di saat-saat yang menentukan ini, janganlah menjadi orang-orang yang terlewat dan tertinggal, sehingga orang-orang yang baru muncul akan melangkahi saudara dan saya. Seperti yang tertulis di Matius 19 ayat yang ke-30. Dengan suara keras kita bangkit berdiri. Dengan suara yang keras kita sama-sama katakan 2, 3. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi terdahulu. Ini yang saya bisa bagikan. Saya percaya, rendahkan hatimu di bawah Tuhan. Buka hatimu. Tuhan mau kita sama-sama bangkit bersama dengan Dia. Waktu awal saya masuk dan lihat pemimpin pujian naikkan lagu pujian, menyentuh hati saya. Sambil menyembah Dia, saya menangis. Saya dilawat oleh. Dan Tuhan mau saat ini juga saudara alami Dia. Buka hatimu. Kita nyanyikan lagu ini. Lagu yang kita akan nyanyikan ini, kalian renungkan setiap lirik-lirik dari lagu ini. Lirik-lirik dari lagu ini juga merupakan doa kita kepada Dia. Kita mulai. Kita ramai rasa. Lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Dari awal selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu. Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Dari awal selidiki aku, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu. Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku.
Shalom, salam sejahtera bagi kita. Ibadah hari Minggu akan diadakan di Aula Hotel Tambora. Acara akan dilaksanakan pada pukul 8 pagi. Dihimbau untuk jemaat hadir menggunakan protokol kesehatan. Sumbau berdoa minggu ini akan diadakan secara online melalui aplikasi Zoom yang akan di-share melalui grup WhatsApp. Bagi yang belum bergabung, silakan menghubungi Bang Lamhot. Kami mengundang Bapak, Ibu, Saudara sekalian untuk berkumpul bersama dalam komsel. Mengenai waktu dan tempat silakan menghubungi GKM yang tertera. Bagi yang belum bergabung, silakan ikut bergabung. Ibadah Roki akan diadakan secara online pada hari Minggu pukul 11 WITA. Bagi jemaat yang tergerak untuk membantu pembangunan gereja bisa melalui rekening BNI atas nama GB Rock Sumbawa. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus. Pengumuman tambahan untuk kita pada hari ini. Yang pertama dari panitia Pesparawi, termasuk saya sendiri juga panitianya, menawarkan dalam rangka penggalangan dana untuk pelaksanaan Pesparawi tahun depan di Yogyakarta. Jadi panitia menggalang dana melalui bazar, ya seperti tertera di atas depan. Pesanannya bisa langsung lewat WA yang biasa kita pakai di grup, nomor WA gereja. Jadi bisa langsung dipesan. Nanti kalau sudah terkumpul semua, ini bazarnya diadakan pada tanggal 4 Desember. Jadi terkumpul dulu setiap gereja, baru nanti sudah terkumpul baru diantar nanti. Jadi hari ini semua gereja-gereja mengadakan pengumuman seperti ini untuk penggalangan dana, untuk membantu penggalangan dana panitia Pesparawi. Sekian untuk pengumuman Pesparawi. Dan yang kemudian yaitu hari ini kita akan melihat dan mendengarkan anak-anak roket yang akan membawakan persembahan. Silakan sambil mempersiapkan diri. Dan kami memberitahukan bahwa adik-adik kita yang berada bergabung di roket ini selama ini melakukan latihan via online. Jadi tidak secara langsung tapi online di rumah masing-masing. Jadi ada program dari PAW untuk melatih adik-adik kita ini. Ada pelatih dari Jogja, jadi beliau melatih via online. Jadi kami juga menghimbau buat Bapak Ibu yang punya anak-anak yang berminat dalam musik, bisa mendaftarkan atau langsung ke sekretariat atau ke PAW. Jadi masih terbuka untuk adik-adik kita yang berminat dalam musik. Nanti pelatihannya tetap secara online. Ya, sekian pengumuman kita untuk hari ini. Kita akan menyaksikan adik-adik kita yang dari Roket, termasuk satu koordinatornya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.
Mari kita bangkit berdiri, terima berkat Tuhan. Kekasih Tuhan, angkat kedua tanganmu, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, memberi engkau sukacita. Dan Tuhan menghadapkan wajahmu, memberi engkau damai sejahtera. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan menjaga hati dan pikiranmu dalam Yesus Kristus Tuhan. Semua yang percaya dan yang sudah diberkati sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.